جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran fikih ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bab zikir dan doa. Nah, sekarang Bapak tanya, ada yang tahu nggak apa itu zikir? Apa itu doa? Ada yang tahu? Baik, Bapak akan jelaskan. Zikir itu secara bahasa berasal dari kata dzakara yadhkuru dzikran, yang artinya mengingat, menyebut, menuturkan, atau merenungi. Ya, itu. Adapun secara istilah bahwa zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan maksud untuk mendekatkan diri kepadanya dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Dan ini sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Itu bunyi ayatnya. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Maka dari itu kita harus senantiasa sering-sering mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir, dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil ya. Selanjutnya adapun doa. Doa itu anak-anak adalah secara bahasa artinya memanggil atau memohon sesuatu. Itu. Doa itu adalah memanggil atau memohon sesuatu. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, doa itu adalah permohonan sesuatu yang disampaikan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta dengan merendahkan diri dan tunduk padanya, baik itu untuk kepentingan dunia maupun di akhirat. Itu definisi dari zikir dan doa ya adik-adik. Kemudian ketika kita zikir dan doa, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan ketika kita senantiasa melakukan amalan zikir dan doa ya. Manfaat yang pertama ya, dapat menenteramkan hati, dan ini sebagaimana dalam firman-Nya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, kata Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ya, maka dari itu ketika kita ingin hati kita menjadi tenteram, maka ingatlah siapa? Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta, zat yang maha kuasa gitu ya adik-adik semua ya, paham semua ya? Alhamdulillah. Kemudian manfaat yang kedua, dapat menimbulkan kesabaran tuh anak-anak. Terus yang ketiga, dapat menambah pahala dan menambahkan rasa kasih sayang kita kepada sesama. Dan yang terakhir, dapat menimbulkan sifat kehati-hatian. Selanjutnya kita harus tahu bagaimana tata cara zikir dan doa. Tentunya dalam melakukan ibadah zikir dan doa tentunya memiliki adab ya anak-anak ya. Yang pertama, untuk adab zikir antara lain, yang pertama, zikir itu hendaknya dilakukan dengan sikap tadharru', yaitu merasa diri kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, zikir itu hendaknya dilakukan dengan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, zikir hendaknya dilakukan dengan suara yang pelan, lemah lembut, serta khusyuk. Kemudian selanjutnya adapun cara berzikir ya. Cara berzikir itu ada 3 macam ya anak-anak ya.
zikir ada 3 macam, itu ada zikir dengan hati, ada zikir dengan perbuatan, dan ada zikir dengan ucapan. Nah, yang pertama zikir dengan hati, yaitu zikir dengan kita bertafakur kepada setiap yang Allah ciptakan gitu, bertafakur dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita memikirkan dan bertafakur ciptaan Allah Subhanahu wa taala, timbul pada diri kita perasaan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha kuasa. Kemudian zikir dengan perbuatan. Zikir dengan perbuatan ini adalah dengan cara kita menjauhi larangannya dan kita mengerjakan segala perintahnya gitu. Dengan diawali tentunya dengan niat ya, dengan niat sehingga kita dapat mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu, kita bersilaturahmi, apalagi kita mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lain, amalan-amalan yang lain, itu semua masuk dalam lingkup zikir anak-anak. Nah, itulah zikir dengan perbuatan. Dan yang terakhir, zikir dengan ucapan. Nah, zikir dengan ucapan ini yaitu dengan tadi kita membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, dan hauqalah ya. Tasbih subhanallah ya, kemudian tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, kemudian tahlil la ilaha illallah, istighfar astaghfirullah, dan hauqalah yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu semua tata cara cara kita berzikir ya. Cara berzikir itu ada 3 tadi ya. Nah, zikir dengan hati, zikir dengan perbuatan, dan zikir dengan ucapan ya. Insyaallah paham semua ya anak-anak ya. Selanjutnya berdoa. Berdoa juga tentu memiliki adab ya. Adapun adab ketika berdoa itu menghadap kiblat, kemudian memperhatikan waktu ketika berdoa seperti tengah malam selesai sholat. Kemudian ketika kita berdoa hendaknya kita mengangkat kedua tangan kita serentang dengan kedua bahu. Kemudian ketika kita berdoa kita mulai dengan istighfar, memuji Allah, dan sholawat. Kemudian ketika kita berdoa juga hendaknya dengan sikap tawadhu', rendah hati, dan tadarru', rendah diri, dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ketika kita berdoa hendaknya kita dengan khusyuk itu ketika berdoa ya, dan kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan doa kita. Nah, ini yang sangat penting sekali anak-anak. Ketika kita berdoa, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Ya, gitu. Kemudian dalam melaksanakan doa ya, tentunya ada keadaan di mana doa seseorang itu tidak dikabulkan ya. Nah, keadaan tersebut yang pertama ditunda di lain waktu. Kemudian yang kedua ditangguhkan pengabulannya di akhirat atau dikabulkan dalam bentuk lain. Dan yang ketiga yang terakhir, apabila dikabulkan itu akan berakibat buruk kepada si pemohon ya, gitu. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Dan semoga pelajaran kita hari ini memberikan manfaat buat kita semua, dan makin kita rajin untuk mengingat Allah dengan berzikir kepadanya, dan juga selalu kita memohon kepadanya ya, dengan selalu senantiasa berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan sekian. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.